oleh yang membuatnya. Apa yang harus dilakukan oleh kami di Kemendikbud, termasuk juga oleh dinas, ketika hal yang sifatnya teknis, misalkan tadi soal segala macam, ya itu ditunda dulu, Pak. Misalkan untuk tagging, pembiayaannya itu masuk ke apa namanya, ke BUMDes. Nah, yang harus dilakukan itu kan di sana itu panjang sebetulnya. Pertama sosialisasi, kedua itu melakukan review terhadap RPJMDes, RKP dan BPJS. Kemudian tim RKP dan didampingi oleh ini itu melakukan identifikasi terhadap potensi lokal sesuai dengan kebutuhan tantangan. Ya. Nah, ini maka nanti diserahkan ke Pak Kadis. Ketika dana desanya sudah cair, apakah mau develop dulu karena menunggu proses ini jalan, ya, atau mau dibiarin? Nah, informasi dari beberapa kabupaten yang memang sudah cair, Pak, kayak di Trenggalek sudah, kemudian Sumedang ini baru 38 desa yang cair. Nah, itu rata-rata dulu, Pak, untuk tegangan dulu dibintangin lah, dibintangin dulu. Jadi ada arahan ke desa bahwa untuk eksekusi ketahanan pangan itu sambil menunggu proses yang dilakukan di desa. Persoalan nanti yang itu dicabut, yaitu persoalan lain, ya, persoalan lain. Nanti apakah di tahap pertama ini yang enak, ya, apakah desa langsung melakukan perubahan? Ya, prosesnya kan masih jalan. Menurut saya, ya, prosesnya masih jalan. Jadi itu yang perlu dilakukan. Kita sama-sama melakukan sosialisasi Permen, melakukan review terhadap RPJMDes dan RKP, kemudian baru melakukan perubahan BPJS. Perubahan murni, ya, nggak tahu apakah ini perubahan murni atau parsial. Ya. Nanti kita konsultasikan lagi, ya. Kalau ini tahapannya sudah dilakukan, tidak bisa dilakukan terhadap perubahan parsial, dilakukan. Tapi kalau misalkan harus di perubahan murni itu berarti Oktober terlalu lama uang mengendap di rekening desa, kan kasihan juga, ya. Kemudian yang selanjutnya soal identifikasi BUMDes. Nah, ini perlu saya sampaikan. Kemarin kita diskusi dengan Pak Anan bahwa posisi Majalengka itu baru 321 desa yang sudah memiliki BUMDes. Ada 9 desa yang belum berdasarkan sistem informasi desa. Nah, yang sudah berbadan hukum itu ada 140, ya Pak, kalau dicek 140 desa. Ada 2 desa, 2 BUMDes yang dalam perbaikan dokumen. Sisanya itu statusnya mungkin baru mendaftar. Nah, ini ada 9 desa yang nanti Pak Ikin diproses juga. Nah, teman-teman pendamping itu ketika isu di tahun 2025 akan ada program makanan bergizi, bahwa BUMDes harus melakukan perubahan terhadap kode rekeningnya. Kode apa namanya? KLBI, KBRI, Pak, di unit usaha BUMDes. Kemudian pendamping juga mendampingi proses pembuatan apa namanya NIB termasuk TKL. Nah, itu juga sudah dibuka oleh Kementerian Desa. Nah, ini tinggal kita coba identifikasi berapa BUMDes sih yang sudah siap dengan misalkan pembiayaan ketahanan pangan itu menjadi penyertaan modal yang masuk ke pembiayaan di KPBS. Kemudian berapa desa yang belum. Nah, yang belum itu berarti PR kita bersama. Yang belum itu kita bersama. Saya pikir itu sebagai pembuka, ya, sebagai pembuka dari saya. Mungkin ini yang di lapangan yang tahu persis, ya, kayak Pak Ipan, Pak Naslam, kemudian Bu Dede, kemudian Pak Aziz, yang tahu betul proses bagaimana
menyusun APBDes, kemudian ketika ada regulasi liurnya minta ampun, kemudian ditesari gubernur kamu dengan dia dengan si pengurus BUMDes ini yang sulit dia. Itu Mas, itu. Ini bukan kesulitan rekrutmen. Ya tahu saja panjang itu 12.500 penduduk. Dan 12.500 masa tidak ada yang masih ada. Itu bisa contoh, pasti ada. Yang sumber daya manusianya mumpuni bidang ekonomi, misalnya. Dan pasti banyak yang mau. Jadi kesulitan yang di sini sebetulnya adalah keterbukaan dia merekrut yang tidak transparan kepada masyarakat, karena memang tadi mungkin kita adalah penyelarasan kepemimpinan dia dengan kepemimpinan BUMDes ini. Karena kenyataan di lapangan hari ini, ketika kubunya ganti, maka BUMDes juga ganti. Si BUMDes lagi itu bukan kesulitan mencari orang sebetulnya. Nah, apalagi di desa kecil pun juga sama lah. Misalnya kami ada saya kecil sempat bisa merekrut sumber daya manusia yang memang untuk mengelola BUMDes. Itu yang menyentil itu aja Pak. Sebetulnya bukan di tataran tidak adanya sumber daya manusia, tapi adalah keterbukaan, transparan dalam merekrut pengumuman ketika mau merekrut pengurus. Yang berikutnya Pak Kadis dan sahabat-sahabat semuanya, berkaitan dengan di lapangan, kami ini sebetulnya tidak ada persoalan dengan DPRD, karena memang seperti berjalan biasa saja. Hanya ada miskomunikasi saja kemarin sedikit. Artinya bahwa ketika kami sedang di jalan mendapatkan informasi harus melakukan kegiatan melaksanakan Kepmen 9, Kepmen 3 tanggal 9 Januari maksudnya itu, kami ini mulai melakukan pendampingan ke desa dan BUMDes, bukan melakukan bagaimana tahapan masuk ke Siskedesnya, tetapi adalah kami ini melakukan sosialisasi ketika nanti ini sudah berjalan. Kepmen ini keluar SE, katanya ada SE, walaupun hari ini juga kita tunggu-tunggu juga belum keluar, baru Kepmen saja, baru sosialisasi, tapi kami dari pendamping desa langsung melakukan pendampingan kepada kawan-kawan BUMDes ataupun juga kepada desa untuk barangkali BUMDes ini bisa dilakukan bisa untuk melakukan seperti ini, itu sehingga tidak ada embel-embel kita ini bahwa nanti ini akan ada Siskedes harus dirubah, segala macam harus dirubah, tapi adalah murni kami ini di lapangan ini menjalankan dulu Kepmen ini, karena tidak ada lagi kaitannya dengan Siskedes sebelum ini. Adalah penyiapan masyarakat, penyiapan lembaga, itu aja tugas kami. Kita kan harus melibatkan kelompok tani, melibatkan stakeholder yang ada, PPL-nya, lalu mungkin OVD-nya yang ada di situ, ataupun UPT yang ada di situ, UPT yang ada di sana. Kita juga dilibatkan identifikasi. Identifikasi ini kan tidak hanya pertanian, tapi identifikasi kegiatan-kegiatan yang lain. Itu Pak. Lalu setelah identifikasi muncul dan mendapatkan suatu gambaran harus tematik apa yang harus dikerjakan di desa tersebut, maka kami melakukan musdes. Nah, musdes ini kan harus mengumpulin orang, kan gitu, harus mendatangkan orang. Setelah ada tadi dari hasil identifikasi, dari musdes beres itu kan tidak hanya persoalan beres, karena di dalam musdes harus muncul perhitungan, analisis. Dari perhitungan RAB, lalu dari RAB ini muncul analisis, dari analisis muncul penyiapan lahan, karena di situ juga dimungkinkan untuk sewa lahan kalau dikelola oleh BUMDes, dan kami sudah menyiapkan itu. Jadi lahan-lahan bengkok yang mereka miliki yang tadinya sudah dijadikan di sumber daya, khususnya di kecamatan sumber daya, itu sudah kami
siapkan lahannya dengan sewa terhadap lahan yang biasanya dikerjakan oleh si pamong tadi. Misalkan milik ambang, milik Umi, ada berapa? Oh, ada 4 bau. Dalam satu bau itu akan menghasilkan padi berapa? 4 ton Pak, sampai 5 ton. Oke, berarti kalau kita ingin mengelola 5 ton, 20 ton berarti harus 4 bau. Siapa saja nih ambang yang bisa, pamong yang bisa melakukan untuk bisa disewa itu? Oh ini. Maka seperti itu, apa kita itu sebetulnya mendampingi itu. Tidak hanya persoalan-persoalan yang teknis, yang lainnya. Dari penyiapan lahan, pembibitan dilakukan. Dari pembibitan kita lakukan penanaman. Itu yang awasi oleh kita. Penanaman, lalu dari mulai hasil penanaman ini, kita pemeliharaannya berapa bulan? Padi ini, saya salah satu termasuknya padi. Berapa bulan? Dari pemeliharaan, lalu panen, pemanenan. Dari panen, bagaimana penyimpanannya? Di mana disimpannya? Pada tahun 2022, kita ini kan mendorong desa untuk membuat lumbung padi. Yang selama ini lumbung padinya masih kosong. Nah, itu bisa dimanfaatkan. Lumbung padi untuk menyimpan salah satu tematik tadi, padi atau jagung atau sayuran. Itu bisa. Dari penyimpanan ini baru membuat satu bagaimana pemasaran. Baru di situ muncul break even point, hitungan untung rugi. Karena di dalam BUMDes harus menghitung itu. Tidak bisa penyertaan modal dilakukan ke BUMDes seperti kemarin kita ngasih kepada kelompok yang biasa atau kelompok perorangan habis. Sekarang ini ya harus muncul BEP-nya, break even point-nya, untung ruginya. Kalau seperti ini untung, kalau seperti ini rugi, kita juga harus mengawal seperti itu. Nah ini di BUMDes itu yang harus disiapkan oleh kami, Pak. Jadi kami ini di lapangan menyiapkan itu sebetulnya itu. Kegeeran, Pak. Karena biasanya desa melakukan pemberian, membeli bahan, membeli titik, membeli kambing, sekarang diambil-ambil oleh BUMDes, disertakan. Nah itu kegeerannya. Itu. Ketika di BUMDes kan ini disertakan semuanya uang. Bukan kambingnya, bukan kandangnya, bukan itiknya, Pak. Itu. Mohon maaf, saya agak panjang sedikit, Pak. Karena ini sampai break even point gitu. Toko bangunan yang kerja sama dan sebagainya. Gitu, Pak. Gitu. Nah, fisik tahun ini saya harapkan tidak lagi ke fisik di sumber daya. Nurut sih itu. Tidak ada yang ke fisik lagi, Pak. Semua dialokasikan dalam hewani dan nabati. Oke, kita kawal lagi nanti pasti siapa yang mengawalnya. Karena tadi fisik lebih tinggi. Itu berharap aturan-aturan itu mulai diperketat. Ini harus kelompok, bukan keperorangan. Harus kelompok. Buatkan berita acara kelompoknya, serah terimanya kelompoknya, belanjanya dari mana segala macam. Silakan. Mulai kata seperti itu. Ketahanan pangan ini. Tiba-tiba muncul kekmen harus penyertaan modal. Kita juga itu ngakui. Cuma cara akhirnya ya kita baru dengan ini ya kita karena ini adalah dulungan kita dan kami ini adalah Kemendes, ya kita sosialisasikan. Kita terus sosialisasikan kepada mereka. PMB aja ya akhirnya rame lah mungkin kemarin itu. Tapi kan sudah selesai lah. Kami juga komunikasi lagi, sudah selesai dan itu memang miskomunikasi saja, Pak. Kan siap sebetulnya. Mudah-mudahan nanti apa yang diharapkan ini BUMDes ini betul-betul apa yang tadi disampaikan oleh Pak PA juga saya yakin bahwa ke depan akan terus kita kawal apapun yang terjadi. Kepmendes ini apakah dicabut lagi atau tidak ya kita mengikuti. Terima kasih. Wassalamualaikum. Terkait video yang kemarin saya belum menyampaikan bahwa itu kita sedang perbaikan di APBDes Murni, Pak. APBDes Murni yang memang seharusnya selesai di akhir Desember kemarin, gitu. Tapi karena ada desa yang belum sesuai dengan aturan yang baru yang 7R5 itu, jadi banyak desa yang awalnya kita kira hanya beberapa, ternyata hampir
260% lah mungkin Pak. Jadi kita ada sesi di mana kita mengumpulkan desa dibagi 3 termin, itu untuk memperbaiki hal tersebut gitu. Kalau untuk yang sekarang pun nanti ketika sudah ada harus seperti apa, Siskades bisa langsung menyesuaikan juga Pak, karena kita itu juga sistem dari pusat, tapi memang kita berkoordinasi dengan Kemendagri kalau untuk Siskades, bukan dengan Kemendes. Jadi ada kemarin itu kalau arahan dari Kemendagri kita harus menunggu surat edaran atau apalah itu bentuknya untuk tindak lanjut dari Kemendes tersebut Pak, untuk penyesuaian isi sedesnya. Seperti itu Pak, mungkin dari minimal 20%, pasti semuanya sepakat. Nah, permasalahan itu ketika Kepmen 3 turun yang mewajibkan bahwa pengalokasian ketahanan pangan minimal 20% itu harus melalui pernyataan modal BUMDes. Dan itu kalau kita visualisasi, Pak Nugroho menegaskan bahwa ini mandatori yang sifatnya wajib. Jadi mau nggak mau desa itu yang tadinya kegiatan itu adanya di kegiatan dan belanja itu pindah menjadi pada rekeningnya di pembiayaan. Kalau kita lihat di sosialisasi terakhir, Pak Nugroho berbicara ketika di desa itu ada BUMDesnya, itu pakai kode rekeningnya 622. Kalau sekiranya di desa itu tidak ada BUMDesnya, itu kan bisa melalui lembaga ekonomi lainnya atau TPK Ketahanan Pangan dengan kode rekening 6299. Nah, berarti ini baik ketahanan pangan itu dilakukan oleh BUMDes atau badan ekonomi lainnya atau TPK itu ada di kode rekening pembiayaan. Nah, yang jadi masalah bahwa dasar penginputan OSPAM itu kan dasarnya ADK, bahwa itu ngambil dari data entry di penganggaran. Nah, untuk saat ini mungkin OSPAM ketika kita tagging kegiatan ketahanan pangan itu yang muncul hanya paket kegiatan yang diinput di belanja karena pembiayaan tidak tercover bagian dari tagging. Nah, kalau di aplikasi Monet DD itu berbeda. Pembiayaan itu bisa di tagging dan muncul bahwa ketika muncul penyertaan modal BUMDes itu muncul taggingnya, apakah itu untuk kegiatan stunting, ketahanan pangan dan lainnya. Nah, terkait teknis sebetulnya ini urusan di pusat. Jangan kita terjebak di hal-hal teknis yang timbulnya jadi perdebatan yang ada ujungnya. Nah, betul yang katakan Pak Uju, sekarang kita fokus untuk pembenahan bagaimana caranya BUMDes terutama yang pengurusannya tidak aktif itu kita rehabilitasi. Yang belum berbadan hukum kita dorong berbadan hukum. Yang sudah berbadan hukum kita dorong terbit NIB dan katalog. Jadi ketika Kemendes dengan Kemendagri dan Kemenq duduk bareng, ngopinya sudah selesai, pastinya akan turun nih surat edaran. Dan pasti ujung-ujungnya itu desa didorong untuk ke penyertaan modal BUMDes. Nah, PR kita sekarang bagaimana caranya kita bareng-bareng mendorong desa agar BUMDesnya itu bisa aktif dan berjalan. Kalau kita berbicaranya aplikasi Siskades, entah itu kita perubahannya parsial dengan keputusan kepala desa atau perubahan yang dianggap ini kejadian luar biasa, itu kan di menu Siskades khususnya di posting kan ada tuh bahwa posting untuk perubahan PPDes kedua kejadian luar biasa. Sebetulnya secara sistem untuk Siskades kalau di dalam surat edaran itu harus APBDes perubahan, itu sebenarnya menunya ada. Paling nanti PR selanjutnya bagaimana aplikasi OSPAM itu bisa mengcover kegiatan dari pembiayaan. Karena selama ini kadang di OSPAM itu ngambilnya yang bidang 4 di pemberdayaan itu kan di bidang 4 ketika penyertaan modal itu hanya untuk modal awal, bukan untuk penyertaan modal untuk bisnisnya. Itu tetap harus adanya di pembiayaan. Mungkin pesan ke Pak Kades kalau sekiranya bisa komunikasi Pak. Ini paling terkait OSPAM Pak. Kalau OSPAM-nya clear terkait bahwa tagging ketahanan pangan
bisa ngambil untuk pengetahuan modal BUMDes itu sebenarnya selesai. Kalau di intern Kemendes melalui aplikasi Monet.id itu udah clear Pak, karena pembiayaan itu bisa di-tagging untuk kegiatan yang firma. Karena kalau di Monet.id penginputan APBDes-nya itu manual. Kalau di ONSMAM itu kan ngambil database SMD dari ekspor data entry penganggaran Siskedes. Jadi kalau di Kemendes itu ada Monet.id, penginputannya secara manual, belum bisa secara koordinasi dari misal SMD di data entry Siskedes itu bisa langsung terinput. Nah itu kalau di intern Kemendes khususnya untuk masalah tagging bisa. Nah mungkin mudah-mudahan lah setelah adanya surat edaran itu dengan lampiran secara teknisnya, sama halnya ketika Kemendes mengeluarkan prioritas terkait operasional Pemdes ke 3%, itu kan berbarengan dengan surat edaran dari Kemendagri terkait kode rekening untuk operasional pemerintah desa khususnya dari dana desa. Jadi gini Pak, kemarin itu kan dasar untuk iterasi kita baru paham ya, desa diwajibkan menganggarkan literasi. Itu kan dasarnya surat edaran. Masa hal-hal seperti ini kita menjadi berdebat gitu, itu kan hal teknis ya. Nah jadi mungkin kita ayo bareng-bareng kita fokus ke BUMDesnya. Jadi kalau tadi disebutkan kita menunggu keputusan yang mana lagi? Orang Kepmen 3 itu kan sudah keputusan menteri. Kenapa harus diperdebatkan? Itu maksud saya. Terus persoalan Siskedes, ONSPAM, tagging gitu kan, itu kan berbentuk aplikasi, ya. Ada yang membuatnya, ada yang bertanggung jawabnya. Kalau tadi Ibu kami menyebutkan Kemendagri, ya Kemendes pastinya sudah obrol-obrol dengan Kemendagri. Itu tataran teknis di atas. Itu Pak, maksud saya harapannya jangan lagi ada dualisme atau mungkin yang bikin desa itu bingung. Tetapi ingin saya tegaskan bahwa sejujurnya desa itu lebih mendengar DPRD Pak ketimbang kami semua. Itu mohon dicatat ya. Lebih mendengar, lebih nurut ke DPRD. Hanya sedikit sekali desa yang memang mendengar yang dari kami sampaikan. Artinya, ya atau tidak, itu bagaimana dengan DPRD. Kalau DPRD tegak lurus sama seperti kami, Kepmen yang dipegang, insya Allah desa-desa juga pasti akan dulu. Persoalan kemudiannya adalah persoalan BUMDes. Biar kami yang memang keseharian kami mengurus terus BUMDes, biar kami yang di bawah. Kami hanya membutuhkan kebijakan yang segera dikeluarkan oleh DPR. Terima kasih. Itu ya karena masih baru mungkin, jadi lintas kombinasinya itu mungkin butuh lebih intensif. Salah satu contoh berkaitan dengan infrastruktur antara Menteri Keuangan dengan Menteri Menteri PU, ya kan, bahasanya beda. Satu bilang diblokir, satu bilang tidak ada. Termasuk juga yang namanya desa itu bukan hanya ditangani oleh Kementerian Desa, juga Kementerian Dalam Negeri. Kita melihat kemarin Hari Desa ada dua versi Kementerian Dalam Negeri dengan versi Kementerian Desa. Tanggalnya sama, tempatnya beda, ya kan? Seperti itu. Oleh karena keputusan saya, ya itulah yang tadi seperti yang sampaikan oleh Pak Maman, seperti itu. Jadi kemarin juga ngobrol-ngobrol dengan teman-teman dari desa itu. Besok ada pertemuan audiensi dengan teman-teman dari ABSI seperti apa, ya kan? Untuk sementara keputusan saya, ya bicarakan saja khusus untuk ketahanan pangan, nggak akan lama, paling lama seminggu akan ada keputusan. Saya akan terus berkomunikasi dengan Kementerian Desa seperti apa bagaimana, ya kan, termasuk juga
dengan Kementerian Dalam Negeri. Antara dirjen dengan direktur bahasanya tidak sama, Pak. Bahasanya tidak sama. Direktur teman saya satu meeting, dirjennya juga satu meeting berkaitan dengan pelantikan kepala desa antar waktu. Seperti itu kondisinya, Pak. Ya kan? Oleh karena itu terus terang aja dibutuhkan keberanian di tingkat kabupaten untuk mengambil keputusan. Nah, keputusan saya seperti itu apa? Saya minta waktu seminggu, kalau untuk seminggu lagi dana desa tidak cairkan, cairkan saja dengan catatan nunda paling lama seminggu untuk tangan ada keputusan dari saya. Nanti ada surat. Kalau saya seperti itu. Soalnya teman-teman ini kan sudah membina banyak hal kan belakangan kan ya? Ya kan seperti itu kalau saya mah. Kabin dan Bukabin ini dalam rangka kita yuk bersama. Ini tentunya ini ada bahasa yang tadi disampaikan oleh Pak Maman juga, bahwa kalau posisi regulasi baik Permendes maupun Kepmen itu sudah jelas, gitu ya. Nah, tadi kemudian dalam hal ini berkembang pemahaman yang secara teknis di lapangan itu berbeda-beda. Ketika bicara tentang teknik memang betul itu urusan sana, betul sekali. Nah, sehingga dalam hal ini pada Ngadiung Bareng saat ini harapan kami itu adalah ini untuk bisa membuat suatu kesimpulan yang nantinya tadi Pak Adi juga sampaikan, ini kira-kira masukannya seperti apa sehingga nanti pada saat implementasi di lapangan setelah dana desa itu cair itu jelas pada porsinya, pada tempatnya. Nah, sehingga ketika bicara tentang tadi Pak Adi menyampaikan kondisi di desa terkait dengan ketika tidak ada tugas yang tidak aktif, ini harus melakukan seperti apa? Bahwa 330 desa ketika bicara tentang tugas itu yang tidak aktif, tentu ini nanti kan perlakuan begitu. Ketika sudah ada bumdes yang aktif, ketika bumdesnya itu adalah jalan dan sebagainya, maka ada porsi yang mungkin ditempatkan pada posisinya. Nah, tapi ketika kemudian tidak ada bumdes, ketika ada penyertaan modal ke bumdes ketahanan pangan, ini pun juga harus ditelisik sedemikian rupa ini sehingga nanti desa itu tidak salah melangkah dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Nah, ini yang kemudian saya harapkan kami ini, mohon maaf kalau saya inisiasi untuk pertemuan ini tadi, teman-teman sekalian, ini di 330 desa itu kan sangat heterogen. Bahwa ketika kemudian desa A, desa B dan seterusnya itu tidak serta-merta kemudian pemahaman yang sama. Sosialisasi tentang KMS betul sekali teman-teman sekali tadi. Nah, sehingga implementasi dari kemudian Kepmen 03 ini adalah seperti apa ketika itu kita harus menempatkan pada posisi yang baik dan benar. Ketika tidak baik kemudian hanya benar saja itu kan juga salah. Nah, sehingga teman-teman sekalian ini yang harapan kita ngariung bersama dengan DPM itu adalah paling tidak pertama, kalau Permendes jelas tadi itu disampaikan Pak Anies, Pak Kabit juga ini sebenarnya tidak ada persoalan, clear. Nah, sehingga ini yang Kepmen ini tadi, maka teman-teman sekalian barangkali mungkin ada bahasa implementasi di lapangan itu ada yang berbeda-beda itu tadi, sehingga kita ketemu bareng di sini untuk bisa kita membuat satu poin untuk kita menentukan yang paling baik dan paling benar itu seperti apa. Nah, sehingga tadi Pak Adi sudah menjawab, kita akan menentukan ini tadi berdasarkan masukan-masukan yang ada. Nah, terkait dengan tadi pending anggaran, memang di awal itu juga bukan di pending akhirnya ini dalam salah tidak utuh gitu ya. Di pending itu dalam rangka kita juga akan mensosialisasikan, kan begitu. Di pending itu bukan di pending kemudian tidak dicairkan atau tidak dilaksanakan, tidak terlaksanakan, tapi dalam arti ini sambil kita membuat suatu keputusan bersama, pemahaman yang bersama, sehingga desa ini adalah langkahnya itu lebih baik. Saya yakin Pak, kalau ketika dalam hal ini tidak ada pemahaman yang utuh tentang KPNS, bisa itu orang laksanakan di KPNS aja. Betul kan? Kita belum yakin. Nah, sehingga ini tadi
ada perlakuan urusan nanti. Bolehlah kalau mungkin dalam hati ini kita ini nanti dalam modal teknik atau penyertaan modal BUMDes untuk ketahanan pangan, paling tidak kita juga mengobservasi terlebih dahulu apa keadaannya dan seterusnya dan sebagainya. Saya yakin betul Pak, kalau memang karena DPMD ini kan memang jalurnya ada dua posisi, ada di Kemendagri, kemudian di Kemendes juga gitu ya. Tapi kalau kita itu kan pada posisi di Kemendes saja, itu tadi. Ketika ada Kemendes sama Kemenlu sama Kemenlu tadi. Sehingga teman-teman sekalian, yuk kita bareng-bareng sama. Karena ini dari 26 kecamatan Pak Kalbin dan Pak Hadis, Bung Kalbin, ini tercatat dari 26 kecamatan ini yang sudah belum hadir, saya catat tidak ada dua, gitu ya. Malusuba dengan Singkang, betul. Nah, sehingga nanti ini menjadi bahan kita bersama untuk kita kita bersama-sama dengan pendampingnya yang lain ini untuk bisa kita memberikan pencerahan ketika tidak ada keputusan. Aspek ke belakang terkait dengan posisi desa mandiri, Pak. Saya mohon arahannya, barangkali saya salah, barangkali teman-teman bisa mengingatkan terkait privilege bagi desa mandiri untuk bisa mendapatkan prioritas 10% untuk rehab desa. Nah, pada saat penyusunan perencanaan RKPDes dan juga di ujungnya di penetapan PBDes bahwa desa sedikit tunda terkait dengan statement dari DPRD bahwa untuk rehab desa ada bahasa dihindarkan dan ada bahasa selentingan tidak boleh. Nah, saya mohon asumsi yang demikian tidak muncul begitu saja dalam menafsirkan regulasi, Pak. Karena kita ingat bahwa di posisi Permendes 7 bahwa privilege bagi desa mandiri itu boleh dianggarkan 10% untuk desa mandiri untuk rehab. Nah, kalau hari ini ada statement seperti itu, saya kurang sepakat, Pak. Bahwa hari ini hasil inputan desa mandiri, inputan IDM di tahun 2023, 2024 bahwa kenaikan desa mandiri kan dinamis, Pak, di Kabupaten Majalengka. Artinya kalau itu tidak dibolehkan kan tidak benar juga, karena di Permendes 7 sah bagi desa mandiri dan di Permendes 2 itu tidak mengkat, artinya pasal sebelumnya di Permendes 7 kan awal kan kita selalu ingat yang tidak boleh itu hanya untuk buat sarana ibadah dan juga rehab kantor desa, Pak. Tolong saya mohon arahan dari Pak Kadis ataupun jadi desa itu ragu, Pak, untuk mengajukan. Saya pikir kalau RMAK-nya sudah selesai, anggarannya masih ada, loh kenapa tidak boleh? Itu berlaku untuk 2024 karena di judulnya prioritas penggunaan dana desa 2024. Beres, Pak. Permendes nomor 20 Nomor 7 di situ di dalamnya nomor 7 tahun 2000 prioritas penggunaan dana desa 2024. Permendes nomor 7 untuk 2024. untuk 2024. Di dalamnya ada penggunaan dana desa 10% maksimal desa mandiri untuk bangunan balai desa yang tadinya haram menjadi halal. Yang dua hal mandiri. Permendes 2 adalah prioritas penggunaan dana desa 2024. Beres, Pak. Di dalamnya tidak ada penggunaan untuk rehab balai desa. Yang dua hal tadi, balai desa dan masjid. Jadi kenapa tidak ada klausal di dalam Permendes nomor 2 bahwa Permendes nomor 7 tidak berlaku? Karena dari judul itu sudah termuat tahun anggaran khusus.